Gak ada yang ngedengerin loh. Kembali lagi. Halo Ma, halo Damar. Udah marah. Selesai ya Mak ya. Terima kasih, sehat-sehat juga ya Mas ya. Damara Putri. Kak. Kak Diki. Naik dulu Kak yuk. Ini kita mau ngebahas tentang yang Miss Queen. Ini dijelek-jelekin Bun. Sama Ya siapa? gitu. Sama siapa lagi? Kita kecabut si Sajega. Kok dia nggak tobat-tobat juga sih? Maksudnya apa sih tujuannya? Karena kemarin kan sepi. Sebelum ada ini kan orang pada konsentrasi sama Miss Queen. Bener Loh, nggak? Nah, dia kan sepi. Sampai aku nanyain kok yang ngono sepi ya gitu ya kan. Nah, ini Miss Queen disalah-salahin. Terus ada juga yang ini di luar ya. Tapi kan kita pemerhati ya. Dia nyerang si Tasya juga dengan yang masalah sama Dokter Oki segala macem. Kalau itu di luar ranah kita ya. Ya kita cuma yang ketua-ketuanya ini yang pada marah ya, ketua-ketuanya ini yang pada marah, senior-senior ini yang pada marah, no, tentang kok sekarang ada wadah di mana harusnya didukung malah dijelek-jelekin gitu. Ini yang mau pada speak up tentang gitu. oh, Hmm. Karena karena buat nggak kita, langsung, kenapa nggak langsung aja anaknya di Jakarta disamperin nah gitu? inilah nanti kita hadirkan dulu ketuanya ini kan. Jadi biar nggak ini Makanya kita kalau satu biar suara 100 100 transwoman mau memboikot dia, memulangkan ke kampungnya gitu. orang kayak Kita gitu harus nggak pakai kalau tapi 1 2 3 orang, kalau Pak bisa lapor-lapor polisi, tapi kalau digerebek kita akhirnya kita mau kayak gini Bon, kayak zaman-zaman dulu. Em, zaman dulu deh kita kerahkan lagi kayak begitu. orang kayak gitu harus dikasih pelajaran, dikasih peringatan, dikasih didikan, dikasih arah gitu. Kalau memang dia nggak mau ini, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Iya, kita juga maunya kayak gitu. Sekarang tuh kayaknya final deh Nanti dari kebiasaan. teman-teman. Udah kebiasaan karena ya gimana ya, banyak netizen juga yang apa namanya, Ya kalau yang yang di Indonesia kan ada Mami Yuli, ada beberapa yang orang-orang lama. Ya ah udah, samperin aja. iya. Kalau memang nggak suka, nggak usah ngejelek-jelekin, nggak usah buat cerita, nggak usah manipulasi, ya. Hmm. Ini ada wadah apa sih? Ada wadah loh sekarang disiapkan. Tapi kok digini-giniin gitu loh. Nanti Bunda tonton live-mu ya. Mm-mm. Oke, bye. Bunda mau Cepet. jadi bintang tamu nggak? Mau jadi bintang tamu nggak? Ntar sebentar. Enggak, Bunda nggak bisa janji soalnya Bunda juga ini kena waktu luang aja, Bunda lagi makan. Ya, Oh ya pokoknya udah. Bunda doakan sukses buat mengajukan suatu gugatan-gugatan ya. Semoga Hmm. yang yang pelakunya juga bisa dikasih penjelasan dengan detail. Kalau memang dia nggak bisa nerima penjelasan juga, berarti memang dia idiot. Iya. Gitu aja. Ya udah ya, Bunda pamit dulu, Iya Bunda. bye. Dadah Bunda, sehat-sehat Bunda ya. Iya sayang. Nah, nah. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu Bun, foto dulu. Dah, Cepetan. dah. Dadah. Jangan sebut nama Kak Ajeng. Nyebut nama juga nggak apa-apa lah. Ya.
Tunggu ya teman-teman ya. Sebentar. Mak kok nggak balas-balas? Oke teman-teman. Aduh, masa gua ngoceh sendiri sih? Ya, kita mau bahas. Kak Jeng, Kak Gebi jadi bintang tamu jangan sama Dinda. Gimana sayang? Sama Dinda Syarif. Enggak, kita sudah inian. Kita aja yang bintang tamu kali ini finalis-finalis. Mereka yang ada di sana, yang merasakan, yang katanya mereka makan ikan tongkol, segala macem. Nah, gitu. Gitu, ya. Ada yang mau naik dulu kita buat seru-seruan ya teman-teman. Terima kasih untuk 135 orang. Semoga lancar semuanya, amin. Amin, terima kasih teman-teman yang udah antusias banget ya di acara ini ya. Kakak ini laki kan dulu. Ke aja yang diajak ketemu itu nggak pernah mau kak. Maaf telas. Belum mulai. Cuma di sini aku tadi sambil make up, sambil nyatok. Biasa lah gue kan kalau begitu, kalau nyatok rapi-rapi sambil live. Dan ternyata udah rame banget yang pada nonton. Jadi di sini ya udahlah kita sambil ngoceh-ngoceh. Nah, kita slowkan dulu sebelum nanti memanas-manas. Ini juga aku lagi koordinasi sama keluarga Narnia yang jadi panitia kita. Oke, apa sih Oh gitu. Kak Princess di mana? Kak Vela. Kak Vela tinggal di mana, Kak? Mungkin karena udah nggak ada temen kali ya. Kapan itu? Jangan merokok di live nanti kena banned. Gak apa-apa, rumah gue, yang live gue. Ini acara santai. Ngapain lu yang ngatur gue, tinggal nonton. Gue perokok, emak perokok, mau ngerokok nggak apa-apa. Santai kok ini. Jangan ngatur-ngatur gue, ya. Deh, lu tinggal nonton, diem. Lu mau ngerekam silahkan. Kelamaan penonton kecewa nih. Tidur. Gih, tidur situ, ya, tidur. Apa langkah yang diambil untuk ya oke itu aku tampung ya pertanyaan itu ya. Oke. Oke, boleh. Aduh dikasih saran malah, ih ngapain lu saran-saran gue emang gue bocah kecil, bye. Tinggal nonton, masih ngoceh lu. Ih bodo amat. Blok aja kak, iya. Rumah gue. Gue tiap hari ngerokok lah.
kagak di Bennett. Heboh deh lu. Inang. Enggak, yang begitu-gitu bagus gitu. Mendingan gue nyiin, ya kan? Ya gue hide aja. Mbak Cika. Oke, Mbak Cika kita naikin dulu ya, sayang. Kita bercanda-canda dulu, Mbak Cika. Tepuk tangan dong buat Mbak Cika dong. Kenapa ini? Tunggu ya. Miss. Miss Kongko neliti. Bentar. Dah. Gimana? Kita inian dulu ya. Kita hibur teman-teman dulu ya. Sebelum inian ya. Nah, saya hai dulu dong untuk buat Mbak Cika, tepuk tangan dong buat Mbak Cika. Udah cantik. Nah, tadi kenapa sih? Tadi Mbak Cika banyak yang nanya, kenapa sih malam ini kok cantik-cantik banget? Karena kita memang malam ini santai, kita mau bikin talk show yang santai, tapi kita juga menghormati para miss-miss yang akan hadir di sini, makanya kita benar-benar harus apa sih, cantik juga, kita menjaga penampilan, ya kan? Aku boleh sedikit cerita ya tentang kita di karantina di Miss. Boleh. Aku orang yang mungkin orang biasa-biasa aja, yang menurut aku tidak ada basic aku ke pageant gitu. Tapi dengan acaranya Kak Gaby itu menurut aku itu well prepare banget ya. Semuanya dari mulai karantina kita, dari mulai penyelenggaraan acaranya, dari mulai panitianya, dari mulai semuanya packagingnya itu bagus banget deh pokoknya. Jadi yang aku kesalkan, ada sebagian oknum yang mungkin yang tidak suka dengan kita ataupun dia punya masalah pribadi dengan orang lain gitu kan, dikenakan itu ke semuanya gitu. Gitu. Itu sih yang membuat kadang-kadang kecewa gitu. Padahal kan dia sesama kita transpuan juga gitu kan. Kenapa sih masalah pribadi itu disampingkan, jangan dikedepankan gitu. Dukung dong sama komunitas kita gitu ya. Ini kan acara. Bener gak sih makannya pakai tongkol? Enggak. Bohong, nanti tanya jangan aku aja ya, ada beberapa finalis lagi, mungkin aku yang pertama sambil menunggu yang lain gitu kan. Lagian juga kan makan di hotel ya kali. Oke, sorry, aku masih belum preparingnya. Udah. Terus, Mbak. Cantik. Ini yang lain pada kemana? Kok cuma aku sendiri? Udah, apa sih? Makanya aku suruh kan, ayo naik satu. Karena teman-teman di sini pada inian lama banget. Aku pikir udah jam 9, ternyata baru jam 8. Makanya Uma mana ini? Bunda Mayora. Teman-teman ada pertanyaan lagi untuk Mbak Cika? Nanti ya Bunda Mayora, nanti ya. Bentar. Ada pertanyaan lagi buat Mbak Cika? Selama karantina Mbak, ada biasanya kan kayak kita nonton American Next Top Model, biasanya perempuan-perempuan gitu, atau acaranya siapa tuh, RuPaul, tentang apa drag queen gitu, ada saling jontosan nggak sih di belakang layar? Mungkin kita bukan jotosan ya di belakang layar itu ya, tapi namanya kita mungkin capek, jadwal itu terlalu padat ya. Bangun pagi, kita istirahatnya jam 10 malam, terus kita ngerumpi lagi sama finalis, tidurnya jam 2, jam 5 kita harus udah prepare, kita harus udah mandi, kita harus udah cantik, kita harus udah make up, jam 7 kita harus breakfast gitu kan. Ada pure perempuan. Jadinya kalau menurut aku itu bukan berantem atau bukan cekcok gitu, tapi ya jangankan kita yang transpuan ya, kita makan hormon ya, jadi wajar dong yang namanya selisih paham ataupun kadang-kadang lagi nggak enak hati atau dia lagi kelelahan, itu wajar. Jangan dimasukkan hati.
Itu Nah bener, wajar. terus bener gak sih selama karantina itu semuanya lagi pada sibuk suntik hormon di dalam hotel? Bukan suntik hormon, kita nggak suntik hormon. Kita makan androkul. Harus tetap cantik, harus tetap perempuan. Walaupun kita transpuan kan kita tetap woman. Bener Iya. kan? Orang androkur itu lebih lebih strong. Mm-mm. Aku mau nanya yang lucu-lucu di sana dulu ya sebelum mulai nanti ininya. Terus. Eh cari laki nggak di sana? Apa benar-benar fokus sama di karantina benar-benar fokus di karantina apa malamnya boleh keluar gitu? Aku Jadi cari benar-benar laki. fokus. Aku kan satu grup sama kamu, aku aja jarang balas grup kan. Aku Ya. benar-benar fokus di situ karena memang tujuan aku bukan menang atau memang tujuan utama aku satu kron. Bohong kalau kita ingin dapat kron. Tapi di sana aku tuh tujuan utama aku nyari pengalaman karena basicku bukan itu. Aku Oke. pinginnya aku benar-benar fokus masa karantina, aku benar-benar cari pengalamanku. Aku kenal 17 finalis Transpuan Indonesia yang benar-benar pinter, cantik-cantik gitu kan. Jadinya wajar dong kita harus fokus gitu. Ada juga sih bercandanya sama panitia gitu. Apalagi aku orangnya suka bercandaan ya. Ya makanya Jadinya ada kau dapat pemenang Miss Conjuring. gitu. Berkat dirimu juga, berkat teman-teman Bener. juga gitu kan. Boleh tepuk tangan buat Mbak Cika. Itu tadi ada pertanyaan Mbak Cika. Paling dekat saat karantina dengan siapa? Paling apa? Paling dekat waktu Aku paling karantina. deket tiga orang ya di situ ya. Ada Eji. Eji pertama kali aku ketemu udah lama kenal lama. Kedua Milen karena roommate aku. Ketiga Kakak Talia. Dan sampai sekarang kita berteman. Oke. Ya. Jadi kita berempat gitu. Dan yang sama yang lain kita juga berteman ya, bukan nggak berteman. Cuman kita lebih dekatnya karena sebelum acara itu kita sering kontak, kita sering WhatsAppan, kita sering saling nyapa gitu kan. Jadinya mungkin aku lebih dekat sama 4 orang itu. Tapi yang lain aku juga deket kok. Jadi elegan banget ya sekarang ya dong, kan Miss ya kan di sini udah ada titel. Tapi Miss ini tetap gesrek, jadi diri sendiri Iya. dia. Cuma kan di sini Sampai ini, tetap jadi gitu. pecah lubang. Ini juga aku, oh sorry, bukannya aku nggak ngedengerin Mbak Cika, ini juga aku lagi undang Eji untuk naik ke atas ya, untuk seseruan dulu. Next Mbak Ajeng harus jadi juri nih. Katanya tahun depan aku disuruh jadi acara, tapi kita lihat nanti. Terus Mbak, puas dengan hasil yang kamu dapat sebagai Puas perusahaan banget. besar, terus Aku kamu juga dapat congeniality. Puas dengan itu ya? puas banget sayang. Puas. Aku udah ngasih yang terbaik dalam diriku. Aku udah ngasih prepare dari awal semampuku. Aku udah menjadi diriku dan aku itu bukan pageant lovers apapun pageant ya. Cuman aku itu tahulah aku tuh apa kesehariannya. Aku bisanya salon gitu kan. Udah gitu aku biasanya akan cari-cari jantan, berpacaran. Nah, itulah ya kan. Waktu men pun saat kita ditinggal ya, tetep ya kan nggak boleh tuh yang namanya yang ngejagain kita lari sedikit. Kalau nggak kita nyari jantan. Tapi kalau menurut aku nih ya, kita udah selesai lomba nih, kita udah selesai acara kita udah selesai, kita udah mendapatkan pemenangnya, kita udah mendapatkan runner up-nya, juara 1-nya, juara 2 dan juara 3-nya. Udah stop. Kalau aku ya, aku berpikirnya stop sampai di sini. Ini udah jalan Tuhan dan ini sudah takdir gitu. Nah, Jadinya nikmatin aja apa yang ada dalam diri kamu gitu. Seandainya pun kita belum dapat, kan udah dibilang sama Kak Gaby, direktur utama Miss Queen Indonesia, kita bisa ikut lagi tahun depan. Iya. Kan? Mungkin belum rezekinya tahun ini, kita bisa ikut tahun depan, kita bisa mendaftar lagi gitu kan.
Mbak Cika pernah ikutan Bimen juga? Enggak dia. Enggak, tahun dia Bimen itu aku tahun berapa itu? 2000 berapa? 2008 atau 2009? 2008, 2008. Kamu belum berapa, Mbak? Aku baru netas, Nek. Aku baru Tapi netas nonton, itu. tapi nonton kan? Nonton aku. Nah, terus. Pengalaman lucu apa sih yang di sana, Mbak? Yang nggak bisa kelupa gitu, waktu bareng-bareng sama teman-teman. Ada kisah apa gitu yang menarik? Pengalaman lucu menarik itu saat makan, saat dinner. Saat Coba. dinner kan namanya juga Boleh masih diceritain. namanya dinner kita masih lekong ya, Nek ya. Makan kan menjaga kan, ada table manner kan dinilai kan. Udah jam 12 itu pada pesan makan semua di Gojek. Lapar lagi, Nek. Itu ya gue ngumpul rame-rame di kamar aku. Di kamar aku memang banyak tempat kumpul para anak-anak ya di kamar aku. Jadi itu jadwal jam berapa itu kita pesan makan lagi nasi apa? Nasi tempong. Nasi tempong. Iya, benar nasi tempong. Setiap selama 4 hari karantina itu nggak pernah tinggal nasi tempong itu. Kita ganti-gantian dong. Awal bayar Milen, habis itu aku, habis itu Eji, habis itu Kak Katalia gitu. Kita berempat selalu nggak pernah lupa gitu. Seru ya? Seru banget gitu. Mbak kan tahu aku bukan basic seperti itu kan, makanya kan. Ya. Alhamdulillahnya aku disponsorin di apa? Aku tahu sebetulnya kamu tuh bisa berbaur dan bisa menyesuaikan diri ya sama teman-teman yang baru kamu kenal gitu ya kan. Biar jadi enak. Ya udahlah, Miss itu memang jatuh padamu, tidak salah ya. Makanya kan dengan yang terjadi saat ini wajar dong kita sedikit kecewa gitu. Ada orang yang tidak tahu kita karantina, ada orang yang tidak tahu perjuangan 17 finalis, ada orang nggak tahu perjuangannya Kak Gaby, di sana dia lelahnya, perjuangan panitia gitu kan. Dan itu sesama transpuan loh yang menjatuhkan gitu kan. Mungkin ya dia ada masalah pribadi dia mungkin sama orang lain, itu masalah pribadi dia. Ini tuh Kak Gaby tuh buat acara ini bukan acara yang menurut yang naikkan nama kita deh, biar kita tuh jauh dari diskriminasi, bahwa kita transpuan itu ada karya kita, ada seni kita, ada yang bisa kita tonjolkan ke masyarakat, bahwa kita ini bukan hanya sekedar transpuan yang bisa tanda kutip gitu ya, tapi kita bisa bekerja, kita juga bisa punya advokasi, kita juga bisa pinter sama makhluk sama layaknya makhluk biasa, manusia yang lainnya gitu kan. Jadinya please deh, kalau memang dia mungkin ada masalah pribadi dengan siapapun, janganlah jelekan ajang kita gitu. Aku termasuk salah satu finalis yang nggak terima gitu. Oke, tadi ada pertanyaan tuh, ya kan? Puas nggak dengan pemenang Miley Cyrus? Oh, of course aku puas sayang. Kan aku udah bilang dari awal. Apapun itu keputusan dari juri, keputusan dari semuanya, udah selesai lomba, selesai final, selesai ngotakkan kron, itu berarti aku udah puas. Aku udah lupa persaingan itu, aku udah lupa aku mau juara berapa dan juara berapa, aku udah ikhlas. Aku yang seperti itu orangnya ya. Aku nggak mau berkelanjutan gitu, karena aku masih juga karena hidupku bukan hanya di situ, aku juga ikut ini. Cari hidup yang lebih baik lagi gitu, jadinya nggak perlu ya, mungkin menang udah memang takdirnya, emang basic dia bagus, emang ada yang ditonjolkannya, makanya juri bisa melihat dia jadi pemenang gitu kan. Jadinya menurut aku ya legowo, aku bahagia banget. Ya udah legowo apapun keputusan juri ya. Oh, boleh tepuk tangan. Apa live ini menceritakan pengalaman mereka, bukan mengenai penjelasan tentang masalah omong. Cabutlah lu. Perlu gue blok. Oke, terus sabar ya teman-teman, ini sambil kita banyak pro kontranya katanya tentang Luna tentang. Kalau menurut aku sayang, pro kontrak itu jangankan di transpuan, di Putri Indonesia aja yang udah megah, Miss Universe aja banyak selalu pro kontrak gitu. Jadinya
biasa, kita tidak perlu memikirkan orang nggak suka dengan yang menang, nggak suka dengan yang kalah, nggak suka dengan juara satu. Itu udah terjadi, nggak bisa diulang lagi. Legowo, salah satunya legowo gitu. Dan terjadi itu bukan hanya di Miss Queen Indonesia aja, di Miss Universe juga sering terjadi seperti itu, di Putri Indonesia juga sekarang sering seperti itu. Jadinya, menurut aku ya udah deh, udah berjalannya waktu ya udah kita cari, kita kan udah dikasih jalan nih sama Kak Gaby, kamu ikut ini udah dikasih jalan loh, udah dikasih tempat loh, kamu udah diajarin gimana cara bangun pagi, gimana caranya jadi perempuan, gimana caranya sopan santun, gimana caranya menghargai orang lain gitu. Itu udah salah satu pembekalan dalam hidup kita gitu kan. Jadinya yang perlu kita jalani selesai lomba itu, apa yang diajarkan di Miss Queen Indonesia 2021 itu kita jalankan. Jadinya siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, ya itu udah jalannya masing-masing gitu, udah selesai lomba gitu. Ada satu yang pengen aku tanyain, Mbak. Pada saat wawancara, apa sih, boleh tahu nggak, apa yang dipertanyakan oleh juri saat kamu di interview satu persatu? Deg-degannya kayak apa? Dia boleh diceritain nggak, Mbak? Pas apa nih? Aku alhamdulillah ya, aku di interview itu gak, menurut aku pertanyaannya itu yang ada di kepalaku gitu. Jadinya seperti tentang transgender dan transseksual, udah gitu. Siapa menurut kamu pemenangnya yang bakal jadi winner gitu? Dan siapa yang menurut kamu yang kamu tidak suka gitu? Tapi bukan tidak personal gitu kan, tapi yang di sini gitu. Sebabnya kenapa begitu sih? Kalau aku yang ditanya seperti itu, tapi nggak boleh aku buka di sini. Iya, Aku iya, cukup iya. kasih tau. Iya, pertanyaan itu aja ya, pertanyaannya gitu. Awalnya deg-degan, aduh gue ditanya apa nih, ditanya apa? Ada kayak gitu. Aduh gue deg-degan, ditanya apa nih, gue Tahu ditanya apa? nggak sih orang, aku dulu punya masa lalu yang jelek gitu kan. Aku pernah ngalamin itu saat aku mau interview di Miss Queen. Tanganku dingin, kakiku lemes, dan aku selalu selawat Nabi itu kurasa ada aku baca beribu-ribu kali dan aku berzikir. Setelah aku masuk ke ruangan, aku baca Bismillah, aku tarik napas, aku naik. Aku jawab itu tidak ada salah apapun. Salah mungkin ada, nggak mungkin benar ya. Mungkin ada salah, tapi kan kita nggak tahu kan. Aku jawab pokoknya itu aku jawab aja deh dengan yang ada di kepala aku gitu kan. Terus akhirnya aku udah gemeteran nih, udah selesai. Akhirnya aku jatuh. Aku kecongklek gitu. Terus aku melawak dong. Aku kan basic ada pelawak kan. Aduh aku grogi Dan aku gitu. ya. Dan juri ketawa sama ini. Justru buat aku ya, kalaupun aku jadi juri itu adalah nilai plus. Karena nggak semua orang bisa menghandle saat dia jatuh, dia harus cantik, ya kan? Itu kan malunya bener-bener malu ya kan? Jarang sekali orang bisa menghandle. Aku pun gitu, aku kayak di stage ya, pada saat jatuh itu malunya setengah mati karena kita profesional, kita harus ya lebih baik lucu ya kan? Jadi orang Iya emang bener, aku udah mau turun kan Mbak, kan kita berdiri nih, namanya kita gemeteran kan, pertanyaan apa kan, karena aku lihat beberapa orang ada yang nangis, apa nggak makin jantung kita deg-dak ya kan, bener nggak? Akhirnya udah aku jawab pertanyaan semuanya, kakiku lemas, gemeteran, aku cek, ada juri maaf, aku grogi, aku bilang, ketawa semua jurinya. emang gestrek ya, Miss Gestrek ya kan. terus ada teman-teman teman-teman yang mau naik untuk ngobrol sama Mbak Cika sambil kita menunggu benar-benar menunggu Maulan sama Mami Yuli. Ayo, ada yang mau ngobrol langsung sama Mbak Cika? Aku persilahkan. Siapa pencet 1 yuk. Ini masih belum mulai ya sayang ya. Ini masih aku pengen nanya-nanya. Aku malah belum malah tanya Mbak Cika. Walaupun kita satu grup ya Mbak, aku belum nanya ini kan. Belum nanya-nanya ini ya kan, yang pengen aku kepoin gitu, belum kan. Boleh Dapat tuh. duit nggak Kak Cika? Enggak ada yang mau naik. Yuk. Oke, Mbak Kumpi boleh. Yuk. Miss Queen ini menaikkan derajat transpuan. Kalau menurut aku bukan derajat sayangnya. Miss Queen ini mengangkat pandangan masyarakat terhadap kita. Bahwa kita transpuan. Hai sayang, salam kenal. Waalaikumsalam, Sawadika. Hai Miss Queen, cantik ya Anda. Selamat ya. Jadi bisa. Ya Allah. Yeay. Apa kabar sayang? Kamu dari mana? Baik. Hai Miss Cika. Coba perkenalkan diri dulu kalau gua tahu lu.
Yang lain belum tahu. Ayo, saya. Hai, saya Kumpigan kita, saya tinggal di Tangerang, umur 36 tahun. Dah, ketua. Oke. Mau nanya dong. Boleh. Terima kasih loh. Silakan. Iya, selama kamu karantina, itu sering ribut nggak sih sama yang lain? Selama di karantina ya, sama di karantina. Ya, aku sempet bukan ribut ya, sempet kayak mungkin cekcok mulut gitu karena kita udah capek, kita tidur 2 jam, kita pakai heels 24 jam, ngerti nggak? Kita latihan koreografer untuk GR untuk final gitu, terus ada temen yang salah masuk blocking gitu kan, terus dia ngegas gitu, terus akhirnya aku karena aku juga kecapean, aku ikut ngegas gitu kan. Kamu bisa nggak sih jangan ngegas, aku bilang gitu kan. Udah akhirnya setelah itu 3 detik, 4 detik, 10 sampai 10 detik otak kita lancar lagi, udah kita pelukan gitu sambil kita cium-ciuman gitu kan. Namanya kita sama-sama capek gitu kan. Oh gitu. Wajar sih kalau menurut aku gitu kan. Tapi satu, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Itu sih kalau aku yang udah ada di panggung yang udah terjadi di Miss Queen itu udah cukup sampai di situ. Selesai kita keluar, kita sama-sama memperjuangkan hak asasi kita sebagai transpuan. Tujuan kita utama, bukan kita bersaing kecantikan terus kita berseteru. Kalau menurut aku ya, kita memperjuangkan hak-hak kita transpuan Indonesia di masyarakat. Itu. Oke, luar biasa lah. Pinter Anda ya, kalau pada jadi miskin ya. Kenapa nggak ada sih winernya, Bu? Mbak Ayu Janet, ada pertanyaan lagi Mbak Gupita? Udah deh, cukup. Sekali selamat ya buat Mbak Cika, ya Allah. Pokoknya the best dah. Kamu kapan ikut dong tahun depan dong? Kamu kapan turun? Cus turun. Ketuaan pola ketuaan saya. Aduh, umurnya dimudain. Jangan deh. Ampun kapok. Oke, terima kasih buat Pak Ajeng, buat Mbak Cika, makasih ya. Terima kasih ya. Nah, dadah. Oke. Jam berapa sih ini? Oh, setengah jam lagi. Turunin lagi, mau makan aja. Miss Ajeng, miss you too, Mbak Ayu. Ada yang mau naik lagi? Kak Iren, oke boleh. Kok haredang ya ini, Nek? Ya, aku lagi panas banget ya Mbak, kayaknya ya. Aku dari tadi keringetan kayak gini loh. AC-ku yang di depan nggak hidup. Ini juga sama AC-ku, nggak ada ininya. Halo Kak Ajeng. Halo. Kak Cika, cantik banget. Siapa di mana? Perkenalkan diri. Oh, makin lancar ngomongnya sekarang, makin pede. Cantik banget sih dua-duanya nih. Anakmu kan pintar, makanya pintar-pintar tinggi, makanya bisa masuk 8 besar. Oke, iya, amin. Ada pertanyaan buat Mbak Cika? Mbak Cika, aku mau nanya dong, setelah ini Mbak Cika... Jangan kau tanya ya, aku udah potong nenong apa enggak mau aku. Oh, udah. Biar gak tegang, Nek. Mbak Cika. Ini masih, ini kok, ini kita nyantai-nyantai ya, silahkan. Mbak Cika, setelah udah tahu stigma dari Issa Jega, apa yang dilakukan? Kalau menurut aku nggak penting sih sebenarnya dia diinikan, bener nggak? Cuman dia harus ingat masa lalu dia itu apa. Dia harus ingat kita ini berjuang sama-sama loh. Nama transpuan yang harus dia ingat ya, dia harus buang embel-embel dia. Dia punya masalah pribadi mungkin dengan orang lain gitu kan, atau dengan national director kita gitu kan. Dia harus buang gitu. Dia juga transpuan sama seperti kita gitu kan. Cuman bedanya dia menutupin identitasnya. Itu pilihan hidup dia sih. Itu yang enggak pilihan hidup orang masing-masing. Itu nggak usah ambil pusing. Dan kita menghargai itu, ya kan? Dan kita menghargai. Iya, kita menghargai itu. Cuma ini ajang bukan ajang sembarangan yang menurut aku yang abal-abal lah gitu, hanya untuk mencari ketenaran atau menter-menter gitu. Ini ajang yang aku jalan itu bener-bener loh.
Dimana kita benar-benar prepare-nya itu benar-benar prepare dari jauh hari. Mungkin Ajeng tahu prepare aku seperti apa, banyak dibantu dengan Ajeng, banyak dibantu dengan Bang Ginting. Itu bukan main-main loh, itu kita prepare-nya ke sana. Itu kita butuh uang banyak, kita butuh sponsor, kita butuh mental, kita butuh orang mensupport kita sebagai Transpuan Indonesia, bahwa kita ini bisa gitu membuang diskriminasi dalam hidup kita gitu kan. Tapi Aku kan baca itu di Voice. Nah, yang disayangkan sama dia, kenapa dia menjelekan ajang kita gitu. Dia nggak mikir gitu. Oh, aku juga sama loh seperti mereka gitu kan. Kalau orang yang mungkin berpikiran cerdas ya, tapi aku nggak tahu, mungkin karena dia habis potong burungnya, jadinya dia mungkin agak sedikit error, aku nggak tahu. Oke deh Mas Cika, makasih Mbak Cika, Miss Ajeng, pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih sayangku. Sukses. Taruh. Sukses. Amin. Oke, ini Kak Gaby, titip salam ya. Aku lagi sakit Jeng, ya. Terus ya apa sih, cepat sembuh kakak sayang. Ini masih pemanasan Kak. Bunda Mami Yuli ntar sama Mak Ulan. Nah, ini yang lain mana? Sayang yang lain lagi malam minggu sama pacar ya, tunggu dulu lah sebentar, kasih jeda. Itu ada Jessica. Mbak Jessica, Young Girl Don't Cry. Sebagai tembus jalan terbaik ya, Mak. Kok menolak? Belum dendong kali dianya. Dia udah prepare, dia kan habis foto. Terus, Mbak. Aku mau nanya apa? Sebentar, Mak, belum ready dendong Eko. Kau udah WA aku duluan ya, Cong. Kau belum ready duluan nih, Jessica. Sebetulnya kalian tuh akan dihadirkan nanti, cuma nggak apa-apa. Nanti ada speak up yang benar-benar dengan Mami, dengan Mak Bulan. Nanti akan kita hadirkan lagi mereka. Ini masih yang ini seputar apa sih karantina kemarin. Bawa berapa kilo, Mbak? Bawa berapa baju dan berapa kilo? Bagasi over nggak? Sedih saya kok tanya bagasi saya. Sedih saya kok tanya bagasi saya. Bagasi aku itu sekali opernya bisa kalau pulang pergi bisa 4 orang, Mbak, pulang Jakarta Bali loh. Bahkan lebih. Kentong mekong apos Kak. Hah? Kayaknya Miss Ajeng apa tuh? Fans berat sama Christina Aguilera. Iya dong. Ini sapa netizen dulu ya teman-teman netizen. Selamat datang di sini. Mami Yuli nanti jam 9 sama Mak Ulan. Mak Ulan juga lagi prepare. Jadi kok lama banget orang gue lagi make up. Biasa kan kalau aku make up biasalah live ya kan, udah pada rame kan. Ya udahlah ya. Terus kita doakan Kak Gaby biar cepat sembuh ya. Iya, lagi sakit Kak Gaby. Iya tuh baru DM aku. Oke, Ican kita naikkan. Ican Virgo. Ini adalah asistennya dari Amanda Manopo. Boleh tepuk tangan. Nah, kangen banget sama kakak ini ya. Kamu selain sibuk, Congratulations udah jadi miskin ya. Kamu selain sibuk di Ayang, kamu selain sibuk di Ikatan Cinta di situ, memperhatikan nggak sih huru-hara wor-wor ini?
Perhatikan banget. Aku kan selalu kapan-kapan, aduh, banyak banget pokoknya perhatikan. Pokoknya semua aku kegiatan itu aku selalu ikutin. Apalagi aku kemarin senang banget lihat Miss Queen itu tuh ya kan. Ternyata cantik banget, Masya Allah. Ada pertanyaan nggak yang buat Mbak Cika? Apa ya? Tujuan kamu untuk ikut Miss Queen apa itu aja? Jangan apa aku tahu apa. Kak Jessica, Tujuan kamu apa? aku yang satu tujuan aku pasti mendapatkan crown, itu nggak bohong, bener nggak? Aku pengen juara satu, aku pengen mewakili Indonesia di internasional. Tapi di belakang itu tujuan aku yang aku mencari pengalamanku, aku ingin kenal 17 finalis dari masing-masing provinsi gitu kan. Mereka juga punya advokasi, kita bisa tukar advokasi kita bisa sharing bareng, kita bisa tahu oh ternyata di atas aku masih ada atas aku pintar masih ada pintar aku, jadinya menurut aku pengalaman sih yang aku kejar, jadinya sampai sekarang aku bisa ngomong kayak gini pun karena pengalaman. Dulunya aku nggak bisa ngomong loh Kak, karena aku belajar akhirnya aku bisa ngomong seperti ini gitu. Itulah pengalamannya. Iya, betul. Nah, untuk Ican sendiri ada diadakannya Miss Queen Indonesia ini yang bukan selangkah lagi ya, lebih maju karena lebih maju dari sebelum-sebelumnya, karena Missan ini tuh ada dari dulu gitu ya kan. Iya, tapi benar emang, tapi benar bagus. Dengan diadakannya sekarang Miss Queen Indonesia yang akan ke Miss Queen Internasional, apa pendapat kamu? Pokoknya makin bagus lagi sama. Jadi aku ngeliatin tuh, jadi adanya Miss Queen ini tuh kamu jadi menunjukkan seorang waria itu bukan hanya untuk diterjun di percebongan atau tentang negatif aja, tapi kita tuh menunjukkan kita bisa berkarya, bisa tentang apa seperti itu. Aku suka ada Miss Queen seperti itu, kan menunjukkan keahlian kita dalam bermake up, dalam fashion, dalam pokoknya ahli-ahli tangan-tangan cantik kita ini ya kan, tuh gitu. Jadi nggak terlalu banget dipandang Miss Queen itu satu Kak, aku mau bilang sama berapa orang, tujuan Miss Queen itu bukan untuk dilegalkan di Indonesia ya, cuman untuk mengangkat bahwa kita terhindar dari diskriminasi. Hai. Iya itu. Kamanda mana Kamanda? Kemana lagi tek. Lagi tag, oke. Oh, itu lagi tag. Iya, aku boleh nggak di situ ikut nakutin Arya Saloka aja aku situ. Mbak, nanti kita main-main ke sana ya, Mbak. Ya, kita nginep ya, Mbak. Mbak, tempatnya enak banget, Mbak. Tempatnya enak banget. Ican punya tempat sendiri, jangan sedih. Jadi kita bisa nanti kok nggak usah bergerak lagi, langsung pulang dari sana. Jus, Mbak enak, Mbak. Endol banget, cut. Di mana sini? Ember. Terus apa lagi? Itu aja sih. Jadi aku pandangan aku tuh biar kita nggak dicemooh banget sama orang, nggak dipandangnya sebelah mata. Itu aja. Untuk dari kakek cabul, ada pesan nggak untuk kakek cabul? Suaranya mati-mati. Ada pesan nggak untuk kakek cabul? Suaranya mati-mati. Ada pesan nggak buat kakek cabul? Oh, pesan aku masih apa ya? Mencerminkan yang baik buat buat calon-calon Miss selanjutnya, gitu-gitu aja. Jangan menjelekkan ya. Jangan menunjukkan jelekan. Kita harus menunjukkan kepribadian kita yang bagus, biar buat jadi contoh buat orang-orang gitu. Apalagi banyak banget generasi Miss kayak kita banyak banget mulai bertumbuh-tumbuhnya kecil-kecil ya kan, perlu belajar, melihat didikan. Mungkin kalau udah lihat kakak kayak gini menunjukkan bakat kakak menunjukkan itu kakak yang baik, mereka akan mengikuti ya kan. Kalau kita menunjukkannya dengan jelek pasti akan mengikuti, mereka masih butuh arah kakak. Nah, ya udah, terima kasih ayangku ya. Nanti jangan lupa nanti jam 9 sebetulnya ini masih acara tanya-tanya jawab buat Miss Cika. Jadi ini apa sih nanti acara jam 9 ada Mami Yuli, ada ini kita membahas tentang
Nanti aku ikut Omongan-omongan lagi ya. baik. Ya udahlah ya. Thank you sayang, salam buat Kak Amanda ya. Ya. Buat semuanya Ya. jangan lupa follow Miss Ajeng dan juga Miss Jessica, Miss Ya. Queen kita Indonesia. Oke, Dah. thank you Makasih sayang. kakak, salam Dadah. kenal. Dadah, salam buat kalian semua. Jangan lupa di follow back. Aku udah follow Miss Jessica tuh Miss Queen. Iya, aku callback nanti ya. Oke. Nah, ada yang mau naik lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng dulu? Masih santai-santai sambil menunggu jam 9. Ayo. Siapa? Mak Sandra. Kita naikkan. Mas Sandra. Naik makku. Mak naik mak. Mak naik. Ini belahan gua sampai kelihatan. Cengong, belum ada lagi, Ling. Udah nggak apa-apa lah. Semua orang tahu kau gilingan. Kau cantik paripurna saat kau menter. Onde iya bugilamo. Mainkanlah bugilamo. Salam kenal. Tepuk tangan dong untuk Yes, Mas Queen. Sandra. Jadi si Cika ini juara berapa sih? Apa masuk berapa besar? 8 besar dan 8 Miss besar. Congeniality. Oh, dari perwakilan dari mana? Dari Medan, Sumatera Sumatera Utara. Oh, Medan, Horas Medan. Salam kenal ya Cika dari Padang. Nah, Kenal juga Uni, sama-sama. Uni ini artis di Padang. Oh ya, itu orang itu Bano. Artis Anjang. Reza. Enggak, biasa aja kok. Cuman apa? Uni, Meramai-ramaikan. kakakku sayang, ada pertanyaan apa untuk Mbak Cika? Pertanyaan apa ya? Aku nengok Cika ini aja. Sambil kita menunggu ini, apa sih Mami Yuli kan? Lagi prepare. Nengok Cika ini aja aku udah terkesima. Nah, Cantik kali, sumpah. perubahannya drastis ya, Mak. Kemarin kan digestrek banget kan? Iya, kok bisa ya? Padahal bijak Cika dia ngomong sekarang gitu, ha. Kemarin aku tengok-tengok dia masih kayak kakok. Sekarang Aku mah tipikal orang yang nggak mengerekam di kepalaku. Oh, diajarin ini. Aku nggak bisa langsung buat, tapi aku belajar dulu. Oh, aku belajar pelan gitu. oh seperti itu. Aku nggak tamat SMP. Aku nggak tamat SMP loh, Mas. Ya, aku nggak tamat SMA kok SMP aku tamat. Cuman aku pengalaman kali, Mak, ya, pengalaman. Iyalah. Ya. Harus belajar Pengalaman. kan. Aku mau SMA, aku nggak mau sekolah, aku langsung merantau Uni. Dah pertanyaan aku aja kok kenapa nggak ikut, Jeng? Mak, Dia jangan lah, Mak. Dia udah. nih, aku tuh waktu sebelum KGB apa sesudah KGB, kayaknya sebelum KGB deh. Ini aku daftar di Miss International Queen langsung. Ini udah persiapan semuanya ya kan. Terus waktu itu yang kepilih bukan aku. Nggak tahu dari mana gitu kan, yang dipilih satu. Waktu itu kan Miss Queen International memang ini ya pendaftarannya dari situsnya langsung. Jadi nggak yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan KGB yang beli ininya, yang beli apa sih ya. Jadi waktu itu aku emang suruh ini, terus abis itu kepilih siapa gitu ya kan. Jadi aku ya udah, nggak taunya aku bareng-bareng ini juga. Aku kayaknya bareng sama si Meli. Jadi aku daftar juga, terus kita udah persiapan foto segala macam, kita bikin tim. Tapi ternyata yang dapat bukan aku. Ya udahlah. Tapi banyak sekali yang mau kasih sponsor segala macam. Ajeng maju gitu ya kan. Cuma ya belum inilah Mak. Belum apa? Bukan jalannya kali ya, belum jalannya. Udah gitu, memang aku juga nggak terlalu suka dunia pageant. Suka, maksudnya untuk ke pageant-pageantan, untuk miss-missan kayaknya enggak deh, Mak. Untuk lip-sync kegilaan, oke gitu. Nah, sama, makanya aku bilang, aku kalau kayak miss-miss itu tuh aku enggak, tapi kok giling-gilingan, hancur-hancuran, aku bisa. Betul. Ember. Tuh.
Pokoknya sukses lah Gitu buat kalian kan. semua ya, buat Cika sukses, buat Miss Ajeng juga sukses. Amin, Ma juga sukses dengan album-album Ma, single-single Amin. Ma. Walaupun Amin. gua nggak ngerti ya, gua cuma yang itu doang tuh, yang apa? Aduh, aduh, abang, bosan menunggu. Nah, ya kan? Bosan menunggu. kok lama ini transpon yang lainnya kemana ini? Iya loh. Ya udahlah, sukses ya buat kalian berdua, semuanya sukses. Terima kasih, Makku. Tunggu ya, masih nunggu kita. Semoga masih sabar untuk menunggu Mami Yuli yang lagi bersiap-siap kan? Terima kasih, Endur. Mak. Iya sayang, sukses ya. Nah, Ada. dadah. Ada siapa lagi yang mau naik? Ya, Cewek Bang Iki Cinka info dong ke viewer Miss Indonesia nggak bawa syadera tapi sana anak pesona. Iya sayang. yuk siapa yang mau naik yuk? Empat kali malam minggu. Ke apa ya? Aku habis kerokan loh ini. Oh kok tahu ya di grup ya? Barangku nggak enak. Lagi Ewita mungkin kakak. Enggak sayang, biasalah. Ibu-ibu kalau makeup lama. Ntar dong Mami Yuli aku ini nih ya. Kamu mau naik, Mak? Boleh. Sok, nanya-nanya. Aduh, Amang. Dengan siapa di mana? Halo, Sawadika. Halo. Terima kasih. Aku Dok. ini adalah admin. Iya, Ma, aku admin Miss Universe Trans ya. Oh, Jadi kamu. Terima kasih supportnya ya. Terima kasih supportnya, Say. Nang. ya, Nah. aku sama nih Mbak Cika dari Medan juga. Cuman masih kayak gini lah, bencong-bencong kaleng Nggak doain apa-apa. ya nanti aku nyusul. Jadi ya. Nah, terus tolong di angkat. sana, Aku cuma pesan tolonglah angkat trans yang berkualitas, yang punya bakat segala macam dinaikkan. Nah, dan jangan menghina kaummu gitu loh. Udah kayak gitu tapi dia menghina kaumnya sendiri. Aposte. Jadi Mak, kan baru-baru ini aku tuh di blog sama si kakek cabul itu gara-gara aku bilang dia gini, kenapa kakek udah taubat ya gitu kan. Padahal kakek kan kaum itu juga. Terus dibilang dia gini, gua nggak satu geng sama geng sampah kayak lo kata dia gitu. Habis itu langsung di blog sama dia. Itu memang jahanam. Jadi gini loh Mak, menurut aku dia adalah orang yang paling munafik di dunia ini. Aku gerem gitu loh. Oke. Kesel sama aku nengok-nengoknya kesel sumpah. Oke, Mbak, naik Mbak. Aku udah undang. Nah, boleh tepuk tangan untuk Princess Jessica. Selamat, hai semuanya. Bentar. Thank you so much. Oke, kita boleh Mbak, kita mengucapkan terima kasih sama ini. Siapa namamu ya? Nama Kalista Effendi. Kalista Effendi, dia admin dari Miss apa? Universe Trans. Apa? Miss Universe Trans. Ini nyoma admin pageantnya. Ya. Terima kasih ya udah support ya. Kamu ada pertanyaan juga untuk Miss berdua ini? Pertanyaannya sama Kak Cika dulu ya, baru sama Kak Jessica. Ya. Sama Kak Cika, Kak, aku mau nanya, kayak mana tindakan kakak untuk generasi penerus Queen ini untuk di daerah kakak sendiri di Sumatera Utara? Itu kayak mana tindakan kakak gitu? Terutama sama
terutama sama trans-trans yang notabene bukan orang kaya gitu loh. Juga bukan orang kaya loh ikut ini gitu kan, aku orang biasa-biasa aja gitu. Jadi aku udah pernah ajukan untuk Sumatera Utara ke teman aku namanya Jeffrey gitu kan. Aku bilang, aku pingin salah satu queen benar-benar yang asli Sumatera Utara yang stay di sana mewakilin Sumatera Utara. Dibuatlah audisinya, tapi yang benar-benar pure woman ya, jangan yang pakai wig, jangan yang pakai apa, benar-benar pure woman. Kita cari, kita didik di sana gitu kan. Dan gitu kayak mana caranya kita sama-sama dong kakak-kakak kiri nyari sponsor buat dia, membantu untuk dia gitu kan. Kan di Medan kan sering mengadakan acara miss seperti itu kan. Jadinya aku berharap ada salah satu yang benar-benar pure Miss Queen dari Sumatera Utara, yang benar-benar tuh dari Sumatera Utara gitu. Yang benar-benar mewakili Sumatera Utara gitu. Aku udah koordinasi dengan Kak jadi agak rame ya. Terus Mak, katanya udah terus sama Kak Jessica apa ya? Aku juga ini kurang kenal Kak Jessica. Nggak usah kasih nggak. Pokoknya semangat untuk kalian semua. Kita adalah manusia dan harus dimanusiakan ya. Jadi untuk toksik itu harus dibuang, dicampakkan ya. Kalau bisa disantet. Nah. Terima kasih ya. Terima kasih udah mendukung. Udah mendukung kita. Oh ya. Oke, Mami Yuli sudah hadir. Bentar. Bentar aku cari. Aduh. Puyeng nyarinya. Oh, enggak. Mbak, kok boleh ngoceh-ngoceh, Mbak? Bentar ya. Aduh, abang, lama ku tunggu, bosan menunggu. 4 kali malam minggu. Iya, enggak, tadi kamu muter sayang, coba menaik lagi. Terpental loh, Mak. Dikasih Iya. Ya. Maaf. Oke, Mami Yuli. Kita Soalnya- lihat Mami Yuli. Taruh Mami Yuli. Oke. Aku lagi nggak enak badan, jadi suaranya agak bindeng. Cika, apa kabar? Sama. Mami. Kecapean kita ini. Iya, flu loh. Mami. Flu kayak banget. Mami di Instagram ya, Mi. Udah siap? Aku aja lagi flu. Bukan, ini WhatsApp. Ini WhatsApp. Di Instagram. Atau langsung Mami dikagumin aja. Nggak bisa, di Instagram aku. Ya. Aku DM ya. Oh ya. Oke, kita balik lagi setelah ini. 1 jam. Di save ya, aku save ya. Aduh, Mami Yuli udah inian. Oke, bentar ya. Kita balik lagi setelah ini, teman-teman. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Miss yang cantik ini malam hari ini. Thank